Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari pihak sekolah, yang ketiga materi, keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari pihak sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Lin Herlina selaku pembina OSIS dan Ibu Manisri Hernati sebagai guru BK. Kepada Ibu Lin Herlina selaku pembina OSIS dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili pihak sekolah sekait dengan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu materi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekolah kita ada 2 orang guru yang terpilih dalam mengikuti program guru penggerak ini, yaitu Bapak Nurul Anwar SPD dan Bapak Dedi Iskandar SPD. Sekolah sangat menyambut baik, tentu saja sekait dengan program-program yang ada pada guru penggerak kaitannya dengan budaya positif. Mengapa budaya positif ini sangat penting? Tentu saja berkaitan dengan kesadaran akan penerapan disiplin yang masih berdasarkan pada motivasi ekstrinsik, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut reward atau punishment, dan tentu saja komunikasi yang dibangun masih satu arah, peran atau kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai hakim bagi murid. Nah, materi budaya positif ini tentu saja disambut sangat baik, tentu saja berkaitan dengan bagaimana menciptakan kedisiplinan siswa, bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di internal, terutama di dalam kelas. Kaitannya dengan bagaimana mereka membiasakan dengan komitmen yang ada di kelas, baik itu dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, dan kaitannya dengan yang lain. Bagaimana budaya positif di sekolah itu harus dikembangkan oleh guru untuk mewujudkan karakter. Tentu saja ini sangat penting, karena bagaimanapun siswa-siswi kita harus bisa menerapkan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digalakkan atau harus diterapkan di sekolah-sekolah. Dan sangat mendukung sekali aksi nyata ini, dan diharapkan dengan adanya aksi nyata ini Pak Nurul dan Pak Dedi dapat ketok tular atau membagi ilmu yang didapatkan dari guru penggerak ini pada rekan-rekan yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, sekolah sangat mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lin. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Manisri Hernati selaku guru BK. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku guru BK mewakili dari pihak sekolah dalam kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 7 yang akan melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kami dari guru BK dengan adanya aksi nyata ini sangat terbantu, sebab apa yang akan dilakukan adalah sejalan dengan apa yang akan BK lakukan
akan guru BK sebagai guru BK kami laksanakan di lapangan, sebab dari budaya positif ini ada segi-segi yang memang penekanan kebiasaan dari kedisiplinan siswa yang akan diterapkan melalui kegiatan yang rutin dan terus-menerus, terus juga merupakan satu bentuk penggugah bagi anak-anak bahwa disiplin itu bukan karena suatu paksaan, tapi suatu keharusan yang memang akan berguna seterusnya sampai dia terjun di masyarakat. Bagi kita juga sebagai guru merupakan satu ajang bahwa kita bukan hanya yang memegang kekuasaan atau sebagai kontrol terhadap siswa, tapi juga mampu menekankan kepada siswa juga bahwa hal yang akan kita lakukan bukan karena suatu hukuman, tapi memang suatu hal yang memang kita perlukan. Untuk Pak Dedi Iskandar dan Pak Nurul Anwar, semoga apa yang nanti akan dilakukan oleh bapak-bapak semuanya besar manfaatnya bagi kita semua, terutama siswa dan juga kita sebagai guru yang mungkin akan meminta atau minta ditularkan ilmu-ilmu yang akan diperoleh dari program guru penggerak tersebut. Kami sangat mendukung dari kegiatan bapak-bapak semuanya. Semoga apa yang dilakukan mendapat semacam imbalan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlimpah untuk kebaikan kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pihak sekolah yang sudah sepenuhnya mendukung aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani selaku pembawa acara ya yang sudah menyampaikan, dan juga rekan saya yaitu Pak Nurul yang sudah menyampaikan semua materi di awal. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Nurul. Tetapi sebelumnya mohon maaf karena apa yang kami sampaikan ini hanya sebatas sharing ilmu ya. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kami sampaikan itu kami yang paling benar, itu tidak. Kami lebih senang kalau kita sama-sama bisa berdiskusi dan sama-sama bisa menyelesaikan apa yang terjadi dengan masalah anak di sekolah kita ya. Apalagi pendidikan saat ini memang sangat sekali mendukung yang namanya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Manis, bahwa sekolah ramah anak itu memang menjadi gaung yang sudah disampaikan oleh pemerintah saat ini. Oke, lanjut ya ke materinya. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Yang pertama itu yang biasa kita sebut dengan hukuman adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari ketiga hal ini untuk saya pribadi itu sebelum mengenal yang namanya guru penggerak ya, saya pribadi lebih banyak perannya adalah sebagai hukuman ya, karena dengan hukuman yang saya lakukan itu bisa langsung mengkondisikan anak. Tetapi ternyata setelah saya mengikuti dan terjun mempelajari di materi yang ada di guru penggerak ini, ternyata hukuman itu adalah salah besar ya. Dan yang betul itu adalah restitusi. Karena apa? Restitusi itu bukan membuat anak merasa disalahkan dan bukan merasa membuat anak itu bukan membuat anak merasa disalahkan ataupun kita membuat supaya mereka itu merasa bahwa kesalahan itu memang harus diperbaiki oleh dirinya sendiri ya, seperti itu.
Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menentukan kira-kira yang ada di sebelah kiri itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret olehnya. Konsekuensi. Yang kelima, ya, membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian selanjutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita akan lihat kira-kira jawaban dari Bapak dan Ibu guru itu yang betul seperti apa. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat bla bla bla, ya, itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Dan ini dilakukan pada saat guru-guru zaman sebelumnya, ya, sebelum ada yang namanya restitusi itu diberlakukan atau mulai dikenal oleh kita sebagai guru, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan, yaitu dalam bentuk hukuman fisik, itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian murid diminta untuk push up juga itu merupakan hukuman. Menggantikan, membersihkan tumbahan air itu merupakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu itu adalah hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket itu merupakan konsekuensi. Ya, dari sini kita bisa membedakan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Selanjutnya adalah mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dapat dijadikan landasan kita untuk membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi dan tujuan dari sebuah sekolah tersebut agar mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, tujuannya untuk apa, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, seperti itu. Nah, di sini adalah beberapa urutan, ya. Ya, di sini merupakan beberapa urutan daripada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, ya, ada peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas yang akan menciptakan lingkungan yang positif, kemudian juga akan menjadi budaya yang positif juga. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah kita meminta siswa untuk dapat bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelasnya. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan dari siswa kita
Kemudian yang ketiga, kita menyusun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur yang sudah ada ya. Kemudian kita menggantikan kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya adalah misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kita ganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian mencatat semua masukan pada para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah itu bisa melihat hasil curah pendapatnya. Di sini keyakinan kelas dengan yang namanya peraturan sekolah itu agak berbeda. Kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah dan siswa hanya bisa mengikuti tanpa mereka bisa protes atau apapun. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas keinginan daripada siswanya itu sendiri. Nah, di sini kita ambil contoh merupakan salah satu bentuk keyakinan kelas. Ya, ini hanya sekedar contoh. Ini beberapa contoh salah satu kelas yang sudah kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus atau wajib dibuat oleh kita sebagai guru pengajar supaya kondisi di kelas itu menjadi enak, nyaman, dan tentram sesuai dengan keinginan anak. Dengan adanya keyakinan kelas ini, maka anak itu akan lebih giat dalam belajar. Mereka akan lebih responsif terhadap apa yang kita sampaikan di kelas. Kita ambil contoh misalnya di sini, anak itu menuliskan misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus atas dasar keinginan daripada anak, bukan atas dasar keinginan dari kita supaya kelas itu bersih. Dengan anak menuliskan bahwa mereka ingin kelasnya itu bersih, ketika ada temannya yang membuang sampah sembarangan, otomatis teman-teman yang lainnya itu akan langsung ngomong, jangan buang sampah sembarangan. Kamu sudah menuliskan bahwa kamu akan berubah, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu salah satu contohnya. Lanjut Pak Nurul. Nah, ini juga contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat sedemikian rupa, jadi lebih menarik ya. Jadi kalau ini adalah dasarnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak, kita tuliskan semua. Nanti dari dasar ini kita rangkum menjadi beberapa poin penting. Misalnya yang pertama adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itu bisa jadi yang menuliskan itu ada lebih dari satu anak, misalnya 5 anak. Karena ada 5 anak, kita jadikan 1. Yang kedua misalnya bersikap sopan dan menghormati guru. Bisa jadi ada 10 anak yang menuliskan itu. Karena tulisannya sama ya, intinya sama, berarti kita jadikan 1 di situ. Nah, ini kita ambil contoh kelas 9A. Berarti kelas 9A ini mempunyai 6 keinginan yang ingin sekali mereka ciptakan di kelas tersebut. Dan ini karena merupakan keinginan atau keyakinan dari kelasnya, maka kelas itu akan lebih hidup daripada, maaf ya, misalnya kita yang membuat peraturannya, misalnya mengenai mengerjakan tugas atau misalnya kebersihan atau yang lainnya, itu akan lebih kondusif ketika mereka yang membuatnya sendiri. Kemudian dari William Blazer juga itu menuliskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga adalah bertahan hidup. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. 5 kebutuhan dasar ini merupakan atau menjadi tujuan daripada siswa kita. Jadi ketika ada siswa kita yang bermasalah dalam tanda kutip ya, kita harus melihat dari 5 kebutuhan dasar ini. Kira-kira apa yang ingin diperoleh atau ingin dicapai oleh anak tersebut itu ada di 5 poin ini. Jadi kita harus mampu bisa ya menggali kira-kira apa yang ingin atau dibutuhkan dari anak tersebut. Bisa jadi misalnya ketika dia lebih banyak bermain, berarti dia mungkin di rumahnya jarang sekali bermain sehingga dia membutuhkan kesenangan yang lebih di sekolah, seperti itu. Atau misalnya di rumah dia lebih banyak dibully, jadi di sekolah malah dia yang
membuli teman-temannya, atau dia merasa ingin bahwa saya ini adalah orang yang luar biasa. Berarti di situ kebutuhannya adalah mengenai penguasaan atau powernya, bahwa dia punya kekuatan sehingga dia ingin menunjukkan bahwa saya itu mampu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, salah satu wali kelas 2A di SD Pelita Hati, bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, menurut Dr. William Glasser, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Membuat hidup menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Begitu pula halnya dengan murid kita. Mereka juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Ya, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, apa itu restitusi? Ya, seperti yang tadi sudah kita lihat sebelumnya ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sesuai dengan teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya, bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai orang tua atau guru ya untuk dapat melakukan posisinya terhadap siswa kita. Yang pertama itu adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah kita berposisi sebagai teman. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Apa bedanya dari 5 poin tersebut ya? Kita ambil contoh kalau kita sebagai penghukum. Misalnya itu adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah kita, berarti posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berarti kita akan lebih banyak berceramah, mengatakan misalnya seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa karena kamu begini begitu. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman. Misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, seolah-olah kita itu adalah teman mereka. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau, yaitu misalnya menghitung dan mengukur ya, mengenai misalnya mereka sudah mendapat berapa poin nilai plus, mereka sudah mendapatkan berapa poin nilai minus ya, semacam itu. Berarti kita posisinya adalah sebagai pemantau, lebih banyak diam, tidak melakukan apa-apa ya. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lebih banyak kita itu mempelajari apa ataupun seperti apa kebutuhan siswa, kemudian apa yang harus kita gali dari siswa tersebut. Dari 5 posisi kontrol ini, kalau kita adanya di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, berarti bisa dikatakan kita itu gagal.
Tetapi kalau kita posisinya di posisi teman ataupun pemantau, itu bisa berhasil tapi belum maksimal. Tapi kalau posisi kita itu bisa dan mampu sebagai posisi manajer, itu berarti kita berhasil membuat anak berubah untuk ke jauh yang lebih baik, dan kitanya juga akan lebih nyaman, ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira jawaban daripada Bapak Ibu posisinya sebagai apa? Ya, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa? Penghukum, rasa bersalah, merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah juga. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Manajer, pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Apa? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa berarti? Penghukum? Oke, kita lihat ya sama-sama. Ya, yang pertama itu berarti membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum dengan nada yang lumayan garang ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu berarti kita memposisikan sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita sebagai guru berposisi sebagai manajer, dan yang terakhir adalah penghukum. Nah, di dalam segitiga restitusi ya, kalau tadi kita bicara tentang restitusi, di sini kita bicara tentang segitiga restitusi, yaitu salah satu cara untuk memperbaiki diri dan mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk poin-poin yang harus kita pelajari juga ya dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Berarti kita akan lebih banyak dan mengingatkan kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga harus kita ingatkan kepada mereka bahwa mereka bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinannya. Misalnya nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang ketiga, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini langkah pertama adalah menstabilkan identitas ya. Untuk menstabilkan identitas berarti kita bukan menyalahkan anak ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, ini adalah poin-poin ketika kita ingin melakukan yang namanya menstabilkan identitas daripada peserta didik. Yang kedua adalah validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali
kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya itu apa ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia itu sendiri. Yang pertama adalah penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti akan punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik untuk esok harinya? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita akan menanyakan kepada mereka, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, kita kembalikan lagi kepada mereka. Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didi Iskandar. Selanjutnya ke acara 4, yang keempat ya. Acara yang keempat yaitu refleksi akan dipandu oleh Pak Nurul Anwar. Silakan kepada Pak Nurul Anwar. Nanti bohong-bohongan ya, maksudnya hanya baikan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang masih setia dalam mengikuti aksi nyata kita dengan rekan saya Pak Didi Iskandar, yang mana dengan aksi nyata ini kita berupaya untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Apalagi di sini kita materinya adalah budaya positif. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu saya ucapkan untuk kehadirannya. Sebelum kita tutup, di sini ada refleksi oleh-oleh untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Yang pertama di sini adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Dan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, peran AMOM seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang terakhir, saya akan menjadi AMOM yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nanti saya akan bagikan skinny note ini untuk Bapak dan Ibu. Silahkan nanti kerjakan. Ini oleh-oleh dari saya dan Pak Didi Iskandar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nurul yang telah melakukan aksi nyata bersama dengan Pak Didi Iskandar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah mensukseskan acara aksi nyata hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah sebagai acara penutup dari acara aksi nyata kali ini. Membaca hamdalah dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Didi dan Pak Nurul Anwar. Berdiri.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Masih semangat belajar? Masih. Masih? Masih. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan coba mengumpulkan semangat kalian. Yaitu kita akan mencoba yang namanya tepuk semangat. Ya, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Sekali lagi, ya, siap ya, konsentrasi. Sekali lagi, 3, 2, 1, tepuk semangat. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk diskusi terlebih dahulu tentang yang namanya keyakinan kelas. Ya, sudah pernah mendengar kata keyakinan kelas sebelumnya? Belum. Keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar tata tertib sekolah? Sudah. Dipatuhi atau tidak? Insya Allah. Dipatuhi. Ya. Nah, bedanya apa peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu? Ya. Kalau yang namanya peraturan sekolah, itu aturannya sudah dibuat ketika kamu masuk ke sekolah ini. Ya, jadi kadang peraturan sekolah itu ada yang membuat kamu enjoy, ada juga yang membuat kamu tidak enjoy, tidak nyaman. Ya, nah, akan berbeda dengan yang namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah semacam peraturan yang dibuat oleh kalian supaya kondisi kelasnya ini menjadi nyaman, enak, adem, dan luar biasa pokoknya. Ya, nah di sini Bapak akan menyediakan ya dan membagikan yang namanya stick note. Satu orang silakan pilih 2 warna yang berbeda. Ya, ini nanti akan Bapak bagikan. Satu orang memilih 2 warna yang berbeda, yang mana masing-masing akan dituliskan oleh kalian. Ya, yang pertama adalah hal positif yang ingin dibuat di kelas ini apa saja. Apa nih hal positif yang akan kamu lakukan supaya kelas kamu itu tampak menjadi enak, indah, asri, nyaman, aman, tentram, bersih, dan lain-lain. Ya, kamu tuliskan nanti di kertas ini. Ya, nih. Hal positif apa yang ingin kamu ciptakan di kelas ini? Paham ya? Nah, yang kedua itu adalah hal negatif. Hal negatif apa yang tidak ingin ada di kelas kalian? Ya, silakan kamu tuliskan. Nanti dari masing-masing ini akan kita kumpulkan, akan kita tempelkan. Ya, dari hal positif yang kamu tuliskan semua, yang tadinya jumlahnya sejumlah siswa itu ada sekitar 30-an, itu akan mengerucut menjadi kurang lebih 5 atau 6 atau mungkin 10. Ya, begitupun hal negatif yang ingin kamu tinggalkan di kelas kamu. Ya, itu apa saja? Nanti yang tadinya 30 akan kita rangkum menjadi 10. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Nah, ini akan kita bagikan. Ada yang bisa membantu membagikan? Silakan. Siapa tahu ada yang suka warna apa ini? Hijau. Ini? 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 Oke, silakan. Mau warna apa? Silakan ke belakang. Siapa tahu ada yang suka warna Jurau aja dicabut situ. Satu orang 2 tapi beda warna. Ya, jadi ambil satu aja dulu, nanti gampang ambil yang lainnya.
Orang nempel kok. Nah, ya dipegang. Gue si Cici. Bibi udah mau. Tuh si Cici, tuh si. Ya, satu. Kalau nggak suka warna oranye nggak usah ambil. Nanti ambil yang Aping paping. Aping. Aping paping pak. Bejo. Kini nggak ada dia. Jangan baku sih nasihat. yang ditulis, pegang dulu. Bejo. Ada yang mau warna ini? Es krim. Sudah, ambil semua, 2, 1. Mau warna apa? Pink. Pink. Pink aja. Dilarang apa ya pink? Krim. Sorry. Warna apa? Kecil gitu. Ya, dua-duanya. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Apakah semuanya sudah menerima kertas stick note ini? Sudah. Masing-masing 2 ya? Iya. Ya. Oke, yang satu untuk kamu tuliskan hal-hal positif. Dan kertas yang satunya silakan tuliskan hal-hal yang negatif. Apa sih contohnya hal-hal positif itu? Contohnya apa? Piket. Ya, menjaga kebersihan kelas dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Seperti itu. Hal negatif contohnya apa? Buang sampah di kelas. Membuat kericuhan kelas atau mengganggu siswa atau teman yang lain. Itu silakan kamu tuliskan, bebas sesuka hatimu ya. Kita kasih waktu 3 menit ya. Silakan.
Oke, tadi Bapak sudah membagikan yang namanya stick note. Sudah ditulis? Sudah. Siap untuk ditempelkan di depan? Ya. Jadi silakan untuk hal-hal positif yang ingin kamu lakukan ya dari stick note ini, silakan kamu tempel di sebelah yang ada tanda positifnya nih, ya seperti ini. Kemudian untuk yang negatifnya, ya untuk yang negatifnya anggaplah misalnya ini negatif nih, silakan kamu tempelkan di bagian sebelah kanan sini, ya. Jadi yang positif sebelah situ, yang negatifnya sebelah ini. Bisa dipahami? Oke, kita mulai dari cowok terlebih dahulu. Silahkan. 1, 2, 3, langsung nggak apa-apa. Yang positif sebelah kiri, yang negatif sebelah kanan. Hal-hal yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi kelas sebelah kiri, dan yang bagus yang ingin kamu hilangkan sebelah kanan. Boleh ke bawah, boleh ke samping-sampingnya seperti itu. Silakan. Ayo lanjut. Sambung menyambung menjadi satu. Ada ribut. Oke, kita lanjut yang ceweknya, silakan. Barisan ini ya, silakan. Warna-warni boleh. Di WhatsApp. Oke, lanjut, silakan. Masih ada? Sudah semua? Sudah. Oke ya. Berarti dari kelas kalian kita sudah mengumpulkan hal-hal positif yang nanti akan membuat kelas kalian itu suasananya menjadi lebih nyaman, aman, tertib, dan pokoknya luar biasa ya. Dan ini adalah hal-hal negatif yang harus dan kita sepakati bahwa ini jangan sampai nanti masih ada di antara kamu yang melakukan hal-hal negatif yang ada di sini. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama nih, teman kalian dalam hal yang positif. Yang pertama, membersihkan kelas dari sampah dan kotoran. Yang kedua, membuang sampah ke tempatnya, mengerjakan PR tepat waktu, dan memperhatikan guru dan diam ketika guru menerangkan. Bagaimana? Kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat? Sepakat? Oke, berarti ini oke ya. Yang kedua, membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan kelas. Sama berarti ya? Ini sama dengan yang tadi. Oke, kita satukan di sini. Kemudian yang ketiga, piket sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh guru. Piket itu dibuat oleh guru atau oleh kalian? Hah? Dibagi oleh wali kelas? Tapi setuju semuanya dengan pembagian piket yang sudah ada? Setuju.
Kemudian selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jangan mengumpulkan tugas kemudian nanti dijadikan satu ya. Karena itu akan membuat kamu merasa berat untuk mengerjakan tugas. Membuang sampah ke tempat sampah. Oke, membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas dan piket bersama. Sepakat ya? Ini masih sama nih berarti. Menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, menyapu dan mengepel kelas, kemudian membantu teman yang kesusahan mengerjakan tugas. Hayo, ini bagaimana nih? Membantu teman yang kesusahan mengerjakan tugas. Berarti gimana ini? Lebih tepatnya bagaimana? Hah? Lebih tepatnya? Siapa yang menuliskan ini? Boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan maju ke depan. Ayo. Siapa tahu supaya teman-temannya juga paham. Kira-kira, coba pegang dulu. Apa yang dimaksud dengan membantu teman yang kesusahan mengerjakan tugas? Apa? Ngadepnya ke temennya, biar kelihatan. Di sini, boleh. Apa berarti? Supaya mudah mengerjakannya. Supaya mudah mengerjakan. Berarti apakah yang dimaksud ini itu adalah temannya tinggal iki kerjakan tugas saya, seperti itu? Duduk. Oh bukan, gimana? Kalau temennya belum mengerjakan kita bantu. Oh, kalau yang susah. Apa itu? Belajar bersama. Sepakat? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kemudian menjaga kebersihan, membantu teman yang kesusahan, sama berarti ya. Membersihkan kelas, menjaga nama baik sekolah, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan PR, harus saling melengkapi satu sama lain. Ingin kelas tetap bersih, mentaati peraturan, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan kelas, menghias kelas, ya. Menjaga kebersihan, belajar dengan tertib. Kemudian membuang sampah, mengucapkan salam kepada guru, mengerjakan PR tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan PR tepat waktu, menjaga kenyamanan kelas. Ini hampir sama semua berarti ya. Kemudian apa ini? Membuat kericuhan, membuat keributan, tidak apa nih? Tidak menurut sama guru. Maksudnya jangan membuat keributan, mungkin begitu ya. Oke. Menjaga kebersihan kelas dan di luar kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, mentaati peraturan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menghias kelas, membersihkan kelas, piket sesuai dengan jadwal, menjaga kebersihan dan melaksanakan piket, menjaga nama baik kelas. Oke, ya. Berarti dengan yang tadi Bapak sampaikan ya, keinginan teman itu hampir semuanya sama. Ya, kita rangkum nih. Kira-kira keinginan apa saja yang menjadi keinginan kalian semua, sehingga kelas kamu menjadi nyaman, enak dan enaklah pokoknya. Oke ya. Yang pertama berarti apa nih? Yang jawabannya hampir sama semuanya. Menjaga kebersihan kelas. Oke, sepakat ya? Oke, sepakat. Yang kedua, selain menjaga kebersihan kelas, apa lagi? Mengerjakan tugas, ya, tepat waktu. Oke, sepakat? Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Sudah? Cuma 3 berarti ya? Oke. Satu lagi nih. Apa itu? Apa yo? Satu lagi yang hampir sama, banyak juga yang
menjawabnya, yaitu apa? Kira-kira? Menjaga, tidak membersihkan, menghias kelas ya. Berarti apa? Menghias kelas. Oke, sepakat ya? Ada 4 poin yang nanti menjadi keyakinan kelas kalian. Setuju semuanya? Oke, lanjut. Sekarang kita beralih kepada hal-hal yang negatif yang nantinya jangan sampai kamu lakukan. Karena ketika masih ada di antara kamu yang masih melakukan hal negatif ini, itu akan mengganggu suasana kelasnya. Ya, yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mencontek. Yang ketiga, membuat keributan, mengobrol ketika ada guru. Ya, ini adalah salah satu pilihan teman kamu. Yang selanjutnya adalah membuat kegaduhan di dalam kelas, membuang sampah sembarangan, dan berkata kasar. Ya, kalau masih ada di antara kamu yang termasuk poin ini, jadi silakan mulai hari ini dan seterusnya tidak dilakukan. Ya. Tidak mengerjakan tugas, tidak boleh mencoret-coret meja. Oh yo, ada tidak di antara kelas ini yang masih suka mencoret-coret meja? Nah, karena meja itu adalah punya sekolah, punya negara, kamu harus menjaganya, ya. Tidak ada kericuhan saat jam pelajaran, tidak ada pertengkaran di antara kita mencoret-coret meja. Oke. Mengejek nama orang tua teman. Nah, ini nih. Berkata kasar, membuat keributan, mengejek nama orang tua, berkata kasar dan membuat keributan, membuat kericuhan, mengotori kelas, kemudian menyapu. Oh, kualik. Oh iya. Mengotori kelas, membuat kericuhan di kelas, mencoret meja menggunakan tip X, membuat kegaduhan, membuang sampah sembarangan, mengganggu kelas lain. Ya. Kemudian membuat kericuhan di kelas, membuang sampah sembarangan, piket kelas, kegaduhan di dalam kelas, mengotori kelas, tidak mengucapkan salam, dan tidak kebersihan kelas. Ya. Membuat kericuhan, merapikan sepatu setelah keluar, ya. Karena kita masuk kelas itu sepatunya dilepas, berarti ketika kamu masuk dan setelah kamu nanti dari luar, sepatunya harus ditata kembali, ya. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan, tidak membuang sampah di kolong meja. Ayo, ada tidak nih? Ya, kalau ada berarti mulai tidak dilakukan, ya. Tidak mengganggu kelas lain sehingga tidak menjadi sasaran atau dimarahi oleh guru yang lain. Membuat kegaduhan, mengganggu teman yang lagi belajar, mencoret-coret meja. Membuat kegaduhan, tidak berkata kasar, tidak boleh mengobrol jika guru menerangkan, dan tidak boleh mencoret-coret meja. Wow, ini banyak berarti yang suka mencoret-coret meja, ya. Membuat kericuhan, membuat kegaduhan, dan mengganggu teman lain yang sedang belajar. Membuat kericuhan, mengganggu kelas lain, membuang sampah, mencoret meja, membuang sampah, mengotori kelas, dan mengganggu kelas yang lain. Membuat kegaduhan di dalam kelas, membuang sampah, mengotori kelas, tidak mengerjakan tugas yang diberikan, adanya keributan di kelas, membuang sampah, dan mengobrol saat ada guru yang menjelaskan, dan terakhir adalah mengganggu kelas lain sehingga menjadi sasaran untuk dimarahi oleh guru. Oke, dari beberapa hal negatif yang ingin ditinggalkan oleh teman-teman kamu, kita saring menjadi beberapa hal yang utama. Berarti yang pertama apa? Mencoret-coret meja, mencoret-coret meja, ya. Sepakat? Oke, ya. Sepakat ya? Setelah ini kita tuliskan, berarti kita sepakat tidak ada satupun di antara kamu yang nanti akan mencoret-coret meja kembali, ya. Kalau masih ada yang mencoret-coret,
nanti bukan hanya mungkin kamu dimarahi oleh guru, tapi juga dimarahi oleh teman sekelas. Kenapa? Karena ini sudah menjadi keyakinan kelas kalian. Ya. Yang kedua apa lagi? Hah? Apa? Tidak? Membuat kegaduhan di dalam kelas. Oh iya, membuat kegaduhan. Berarti apa ya? Tidak mengganggu ya. Mengganggu kelas dan orang lain saat belajar. Sepakat ya? Oke, yang ketiga sekarang. Oh iya, bahasa kitanya madani wong tua, atau menyebut nama orang tua sebagai bahan ejekan. Ya, itu. Yang keempat apa nih? Boya, berkata kasar. Berkata kasar. Terakhir yang kelima, membuang sampah sembarangan. Oke, silakan perhatikan di papan tulis. Kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini bukan atas dasar keinginan Bapak, tapi atas dasar keinginan kamu semua. Ya, setuju ya? Ya. Yang pertama adalah hal-hal positif yang harus kamu tingkatkan supaya kelas kamu suasananya menjadi aman, nyaman, tertib, bersih dan lain-lain. Ya, yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Ya, kebersihan kelas itu menjadi kewajiban bersama. Ya, kalau satu orangnya yang nyapu, yang lainnya hanya mengotorkan kelasnya, kira-kira kelasnya jadi bersih atau tidak? Sepakat ya? Oke, yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan ditumpuk. Minggu ini ada tugas tidak kamu kerjakan, minggu depannya ada tugas lagi tidak kamu kerjakan. Akhirnya tugasnya semakin banyak ya. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, sampah ini menjadi penyakit bagi kita semua. Ya, oleh karenanya jangan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menghias kelas. Ya, karena di sekolah kita juga ada yang namanya lomba kebersihan kelas yang dilaksanakan setiap hari. Penilaiannya tapi pengumumannya dilakukan setiap minggu. Jangan sampai kelas kamu menjadi kelas yang terkotor. Oke. Selanjutnya adalah hal negatif yang sesuai dengan keyakinan kalian, bahwa ini mulai hari ini dan seterusnya tidak ada di antara satupun di antara kalian yang masih melanggarnya. Ya, apa saja? Oke, yang pertama adalah mencoret-coret meja. Entah itu dengan tip X, entah itu dengan balpen, entah itu dengan apapun, pokoknya tolong meja, kursi, fasilitas yang ada di kelas kalian ini silakan dijaga secara sama. Yang kedua, tidak mengganggu kelas dan orang lain saat belajar. Ya, jadi ketika kita sedang belajar, kamu jangan ngobrol sendiri, jangan keluyuran ke kelas sebelah mengganggu kelas yang lainnya. Yang ketiga, menyebut nama orang tua sebagai bahan ejekan. Ya, orang tua di rumah itu bukan untuk kamu ejek ya. Jadi jangan ibaratnya apa, tidak akan ada api kalau tidak ada asap, atau kebalik. Tidak akan ada asap
kalau tidak ada api, ya tiba-tiba kamu berantem, pasti ada penyebabnya. Salah satunya mungkin hal yang sepele, ya kamu sering mengejek teman kamu dengan cara menyebut nama orang tuanya. Kalau Bapak boleh menyarankan untuk kamu yang biasa namanya disebut oleh teman kamu, ya, dan tujuannya entah itu sekedar menyebut atau bagaimana, jangan langsung emosi, ya. Kamu biarkan saja dulu, kamu perhatikan kira-kira bagaimana atau bagaimana. Kalau kayaknya sudah keterlaluan, baru kamu bagaimana? Ya, bisa sampaikan ke wali kelas, bisa sampaikan ke guru mata pelajaran, bisa sampaikan ke guru BK, ya. Yang keempat, berkata kasar. Ya, kita itu adalah orang Indonesia, punya yang namanya tata krama, etika dan estetika, ya. Ketika guru lagi ngobrol, kamu jangan ngobrol sendiri. Ketika di kelas kamu lagi ngobrol dengan teman kamu, jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik, ya. Karena apa? Kamu adalah siswa atau anak sekolah. Terakhir, ini sama dengan hal yang positif, ya, yaitu adalah tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kalau kamu biasa jajan ada 5 plastik, ya. Kalau kamu biasa jajan punya 5 plastik, maka 5 plastik ini jangan kamu buang, ya. Tapi bagaimana? Plastik yang pertama, ya, kamu pegang. Yang kedua, misalnya kamu beli ciki, plastik yang kedua jangan kamu asal buang ke tempat sampah, masukkan ke dalam plastik yang pertama. Plastik yang ketiga, masukkan lagi ke plastik yang pertama. Plastik yang keempat, masukkan lagi ke plastik yang pertama. Plastik yang kelima, masukkan juga plastik ke yang pertama. Jadi walaupun kamu punya 5 plastik, tapi kamu punya 1 sampah plastik. Seperti itu. Membawa minuman atau tidak? Ada yang membawa dan ada yang membeli, ya kan? Nah, kalau kamu sudah habis minumannya, masih ada botol kan? Nah, bekas sampah yang tadi, sampah plastik, entah itu kantong plastik atau yang lain, masukkan ke dalam botol plastik tersebut. Sehingga nanti di luar itu tidak ada sampah yang tercecer. Paham? Oke, kita sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini? Setuju? Setuju dan siap untuk dilaksanakan? Siap. Oke. Kita sepakat untuk ini semua adalah dilaksanakan untuk kebaikan dan semangat kalian semua. Oke, sebelum kita mengakhiri, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk orang-orang hebat dari SMP Negeri 1 Gegesik. Bapak akan meminta 2 orang untuk menyampaikan yang tadi sudah kita bahas nih. Ya, nanti kamu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya siapa? Nama saya Dedi. Saya siswa kelas 7B. Setelah saya mengikuti ataupun membuat mengenai keyakinan kelas, perasaan saya menjadi lebih lega karena saya termasuk salah satu korban yang sering dibully. Gitu. Ya, dengan terus seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya begitu. Atau awalnya saya itu paling malas mengerjakan tugas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya akhirnya membuat saya semakin semangat sekali untuk mengerjakan tugas walaupun tidak ngerti. Loh. Ayo siapa? 2 orang, 1 cewek dan 1 cowok. Siapa? Cowok siapa? Oh iya, Pak Guru. Pak Guru di base. Oh, ada apa-apa. Ridota. Oh, Adit. Dit. Mau jarang ngomong. Ridota, Dok. Apa-apa, Dok?
Siapa? Ayo yang cowok sepakatnya siapa? Iksan ta? Ayo San. Orang apa San? Ridho, ayo dong, nggak apa-apa dong. Coba dong. Nanti terkenal dong. Ayo dong. Kedepannya sama ditemani nggak apa-apa? Sama Ridho lagi. Dong. Nanti kamunya yang ngomong, satunya yang hure hure. Ayo, maju tak dong. Ayo dong, semangat dong. Yang cewek siapa? Celin. Ayo Lin. Lisa. Yasmin. Ayo siapa? Siapa sosis? Sosis. Siapa yang sosis? Osis. Ayo. Ayo harus berani. Ayo. Gak apa-apa. Nanti kalau salah diulangi lagi. Kan ini nggak live. Nanti diedit, mana yang tidak itu dipotong. Ngomong apa, Pak? Ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Cantika Putri. Saya dari kelas 7B. Terus apa, Pak? Ngomongin apa? Ulang ya, Pak? 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Cantika Putri. Saya dari kelas 7B. Saya ingin menyampaikan keyakinan kelas. Hal positif apa? Setelah saya mempelajari diskusi tentang keyakinan kelas, saya menjadi lebih semangat untuk mengerjakan PR, lebih menjaga kebersihan kelas, lebih semangat piket dan lebih suka menghias kelas. Bisa, Pak? Ya. Ulangi. Oke, yang lainnya jangan ngobrol sendiri, nanti suaranya masuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Cantika Putri. Saya dari kelas 7B. Setelah saya mempelajari tentang keyakinan kelas, saya menjadi lebih semangat untuk mengerjakan PR, menjadi lebih semangat untuk menjaga kebersihan kelas, dan saya juga lebih suka mengerjakan PR tepat waktu. Hal negatif dari keyakinan kelas saya juga ada mencoret-coret meja, tidak mengganggu kelas orang lain dan tidak mengganggu kelas dan orang lain saat belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak, ngelibet Pak. Ngelibet ngomongnya. Yang cowok siapa? Ayo, Dok. Dok, semangat, Dok. Ridho ta Iksan. Egi. Gita. Ayo, Ki. Siapa? Oh ya, OSIS apa OSIS? Oh ya, maju. Mas
Masa calon OSIS nggak berani? Iya. Ayo maju, jangan maju. Ayo. Masa OSIS orang wanian ya? Satu lagi ya? Ayo maju. San, kamu saja San. Dua. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Zahwan dari kelas 7B. Saya akan keyakinan kelas. Ulang. Nama saya diskusi mengenai keyakinan kelas. Saya semakin semangat untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Irsyad Zahwan. Saya dari kelas 7B. Setelah saya diskusikan keyakinan kelas, saya menyadar akan mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan kelas. Dan saya juga tidak akan mewadani orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, semangat yang luar biasa. Ya. Mulai dari hal yang kecil, yaitu berani maju ke depan, berani ngomong di depan. Salah wajar, namanya juga belajar. Ya, apalagi kamu aktif di kegiatan organisasi ekstrakurikuler, apalagi OSIS, harus jauh lebih berani. Ya. Oke, mengenai keyakinan kelas itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa mewadaniku bahasa ini. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Oke, kita coba ya, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.